Adakah kalian semua sudah mendengar mengenai berita terbaru berkaitan mengenai kedatangan jet tempur Default Rafale ke Indonesia dan juga pesawat tempur KF-21 Bromei? Apa terjadi terhadap dua pesawat ini? Jom kita semak dulu video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan juga kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian semua dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan kedatangan jet tempur Default Rafale dan juga proses KF-21 di antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Apa terjadi? Jom kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun semak video ini. Mungkin skadron pertama akan siap operasional kira-kira 4 tahun lagi ya, 48 bulan lagi skadron pertama. Saya kira ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat ya, karena ini suatu keputusan presiden. Jadi saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari armada jet tempur baru Indonesia. Seperti yang kalian tahu, dua calon jet tempur baru Indonesia adalah jet tempur Rafale dari Prancis dan juga KF-21 proyek gabungan Indonesia Korea Selatan. Nah, terkait pengadaan jet-jet tempur baru Indonesia ini, ada kabar yang cukup menarik untuk kita simak bos. Di mana Pak Prabowo hari ini, tanggal 6 Juli 2023, dalam pernyataannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, mengungkapkan rencana kedatangan dan operasional jet-jet tempur Rafale itu bos. Nah, lantas kapan kedatangannya dan berapakah rencana jumlah awalnya menurut Pak Prabowo? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian terkait proyek jet tempur KF-21, Pak Prabowo pun juga mengungkapkan langkah-langkah yang akan dilakukan terkait pembayaran KF-21 yang kali ini telat lagi. Lantas, apakah rencana Kemenhan terkait pembayaran jet tempur KF-21 ini? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian nanti berita ketiga yang tak kalah mantap datang dari armada kapal perang Indonesia. TNI Angkatan Laut pun kabarnya kini telah meluncurkan satu kapal perang baru lagi bos, yang sudah jadi. Dan tak main-main, TNI Angkatan Laut pun kabarnya juga bakal membangun satu kapal perang baru lagi. Nah, jadi bahasanya ada dua kapal perang nih. Lantas kapal perang apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari jet tempur Rafale Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia kini sudah deal memborong sebanyak 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis bos. Dan kali ini kabar terbarunya, admin kutip dari Kompas TV 6 Juli 2023 ini. Pada awalnya Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Rafale merupakan jet tempur dengan teknologi Prancis dengan generasi 4,5. Beliau pun menyatakan bahwa kita sudah memesan jet-jet tempur ini dari Prancis bos. Namun nantinya tak semua jet tempur ini langsung datang serentak. Jadi datangnya bertahap, dan kloter pertama jet tempur Rafale Pak Prabowo katakan akan datang sekitar 36 bulan lagi atau sekitar 3 tahun lagi bos. Nah, itu kloter yang pertama alias skadron pertama, ujar Pak Prabowo. Dan setelah itu baru datangnya lanjut bertahap bos. Kemudian Pak Prabowo pun akhirnya mengungkapkan juga bahwa skadron pertama ini akan siap operasional sekitar 4 tahun lagi atau sekitar 48 bulan lagi bos. Jet-jet tempur Rafale ini akan terbang bertugas mengawasi langit Indonesia, di mana jumlahnya pun yang disebutkan adalah satu skadron.
Yang kemungkinan jumlahnya pun mencapai 6 unit dulu bos, karena kontrak pertama kita adalah 6 unit. Dan jika admin tak salah dengar, Kaso Fajar Prastyo pun sempat mengatakan skadron pertama Rafale ini akan ditempatkan di wilayah Pekanbaru bos. Mungkin skadron pertama akan Akan ditempatkan di wilayah Pekanbaru bos, yang mungkin untuk menggantikan armada jet tempur Hawk 109209 dari Skadron Udara 12 yang umurnya pun sudah kakek-kakek. Nah, itu terkait jet tempur Rafale bos. Lantas bagaimanakah dengan kelanjutan jet tempur KF-21 yang katanya bulan Juni kemarin Indonesia telat bayar lagi? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, lanjut. Masih dalam sesi pernyataan pers yang sama, Pak Prabowo pun juga menjawab salah satu pertanyaan wartawan tentang proyek KFX IFX yang baru-baru ini beredar lagi isunya, Indonesia telat bayar bos. Di mana Indonesia pun dulu sebenarnya pernah menjanjikan pembayaran pada akhir bulan Juni ini, tapi ternyata Indonesia malah diam-diam baik alias tidak ada kabar. Nah, terkait hal ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun akhirnya buka suara soal koser untuk proyek jet tempur KF-21 yang dikembangkan oleh Korea Selatan dan Indonesia ini bos. Di mana terkait pembayaran uang iuran jet tempur KF-21 ini, Pak Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis 6 Juli 2023 hari ini mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan komitmen itu dalam waktu dekat. Ia katakan, ya, saya kira ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat, ujar Pak Prabowo. Kemudian ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sinkronisasi antara Kemhan dan Kemenkeu, yaitu sinkronisasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Dan Pak Prabowo pun mengatakan, karena ini suatu keputusan Presiden, jadi saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan, ujar Pak Prabowo. Nah, mantap jos nih bos. Harapan kita ya cepat dibayar Pak Prabowo dan Ibu Sri Mulyani. Atau kalau memang masih nego-nego, ada yang kurang TOT-nya, cepat diselesaikan agar masalah ini tidak berlarut-larut sampai menimbulkan masalah baru yang lebih ribet. Iya kan bos? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tekocor-bacor di kolom komentar bos. Komentar guys. Oke, lanjut berita ketiga. Indonesia sebagai negara maritim kini memang sudah sepatutnya memiliki armada kapal-kapal perang yang banyak bos. Pasalnya wilayah perairan di negara kita pun memang lebih luas daripada wilayah daratannya bos. Bahkan perairan Indonesia menjadi jalur lintas kapal-kapal internasional, baik itu kapal kargo, kapal tanker, kapal survei, bahkan sampai kapal-kapal perang. Nah, terkait hal ini, Indonesia pun kini lagi-lagi melaunching kapal perang baru bos, buatan tangan anak bangsa, yaitu kapal perang bertipe PC-60 atau patroli cepat 60 meter yang diberi nama KRI Tuna 876. Ini dia kapal perangnya bos. KRI Tuna 876 ini pun telah di-launching di galangan kapal PT Karimun Anugrah Sejati atau KAS Batam Kepulauan Riau pada Rabu 5 Juli 2023 kemarin bos. Mantap jos. Kemudian tak cuma itu saja bos. Militer Indonesia pun dikabarkan juga kembali akan membangun kapal perang baru. Kapal perang yang akan dibangun ini pun merupakan kembaran dari kapal perang VVIP yaitu KRI Bung Karno 369. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa pengadaan kapal sister ship KRI Bung Karno 369 ini pun akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti bos. Jadi programnya untuk tahun depan, namun sekarang sudah ada blueprintnya, ujar Kasal. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa jenis kapal perangnya pun sama, yaitu kapal perang korvet. Namun nanti kapal perang baru ini akan memiliki desain yang lebih panjang 2-3 meter. Dan karena KRI Bung Karno 369 ini merupakan kapal korvet pertama buatan dalam negeri, maka sepertinya kapal perang baru kembarannya ini pun akan menjadi kapal perang korvet kedua buatan dalam negeri bos. Mantap jos. Yaitu buatan PT Karimun Anugrah Sejati di Batam. Nah,
Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Pesawat tempur Default Rafale KF-21 Brunei dan juga kapal perang baru, di mana 3 alutsista ini bakal digunakan di Indonesia. Mungkin kalau kita tengok selewat-lewatnya pada tahun 2030 guys. Seperti apa yang kita tahu, di mana Indonesia telah pun membeli pesawat tempur Default Rafale, telah pun melakukan negotiation terhadap pihak Perancis, dan juga pihak Perancis telah pun bersetuju untuk menjual kepada Indonesia sebanyak 42 unit. Tetapi jangan silap, 42 unit itu bukan sampai sekaligus, tetapi secara beringkat, di mana dikatakan akan sampai berperingkat sampailah pada tahun 2030 mungkinlah. Dan kalau kita tengok fasa pertama, di mana pesawat tempur Default Rafale akan sampai sebanyak 6 unit seperti apa yang telah Indonesia minta. Dan fasa kedua akan sampai selebihnya 6 unit tolak daripada 42 unit, dan itulah jumlah keseluruhan 42 unit pesawat tempur Default Rafale yang akan sampai di Indonesia. Dan dalam fasa pertama itu, dalam 6 unit, di mana kedudukan pesawat tempur Default Rafale. Kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana dikatakan 6 unit Default Rafale itu akan ditempatkan di Pekanbaru di Indonesia, mungkin untuk menggantikan pesawat-pesawat tempur yang telah pensiun ataupun yang sudah lama, digantikan dengan pesawat tempur Default Rafale. Dan untuk KF-21 Brunei, di mana Indonesia menjalinkan hubungan dengan Korea Selatan dalam menghasilkan pesawat tempur KF-21 Brunei, di mana daripada dulu ditanyakan kepada Bapak Prabowo bagaimana dengan pembayaran, di mana pembayaran pertama telah pun dibayarkan daripada Indonesia, dibayarkan kepada Korea Selatan, dan selepas itu tunggu sampailah pembayaran kedua, dan pembayaran kedua belum lagi. Tetapi menurut daripada Bapak Prabowo, di mana pihak Indonesia akan membuat pembayaran dalam masa terdekat, mungkin selewat-lewatnya pada tahun ini akan dibayar terus kepada Korea Selatan. Dan di mana negotiation ini pun telah dipersetujui oleh Presiden Indonesia sendiri, iaitu Presiden Jokowi, terhadap isu pembayaran pesawat tempur KF-21 Brunei. Kalau kita tengok, mungkin tiadalah isu bayaran Indonesia terhadap pesawat tempur KF-21 Brunei. Sebab kalau kita tengok, ada pameran pada baru-baru ini di mana Korea Selatan meletakkan logo besar, di mana logo itu dilekatkan di ujung sayap pesawat tempur KF-21 Brunei, dan ada beberapa unit pesawat tempur KF-21 Brunei yang semimangnya milik Indonesia telah pun dilekatkan bendera Indonesia. Jadi di sana, di mana pesawat tempur KF-21 Brunei itu memanglah milik Indonesia, hanya saja menunggu pesawat tempur itu siap sepenuhnya dan menunggu bayaran daripada Indonesia, dan pesawat tempur itu akan sampai juga secara berperingkat ke Indonesia. Dan yang akhir sekali adalah berkaitan dengan kapal perang baru buatan daripada Indonesia. Indonesia ini, apa yang kita faham semua, dia besar, mempunyai persesuaian pantai. Jadi sudah semestinya Indonesia mahu memproduksikan seberapa banyak yang mungkin pesawat kapal perang baru. Jadi pada baru-baru ini, di mana Indonesia telah melaunchingkan lagi kapal perang baru untuk kegunaan TNI Angkatan Laut di Indonesia. Dengan adanya sistem-sistem yang baru, kapal-kapal perang yang baru, jadi ini memudahkan TNI Angkatan Laut untuk menjalankan tugas untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Walaupun Indonesia kaya dengan pesisiran pantai, tiada isu selepas ini yang Indonesia dicerobohi oleh pihak di luar daripada Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.